Selamat datang di Renungan Malam Santapan Rohani. Anda ada di tempat kudus. Mari tinggalkan sejenak hiruk-pikuk hidup ini. Letakkan kepala Anda di atas bantal dan pejamkanlah mata Anda. Allah ada di sini, ingin membagi kasih-Nya dan hadirat-Nya bersama Anda. Untuk memulai perenungan kita malam ini, ambillah posisi yang nyaman bagi Anda. Tariklah napas dalam-dalam dan tenangkanlah jiwa Anda. Allah telah memberikan momen ini untuk beristirahat dan merenung. Dengarlah ketika Roh-Nya berbicara kepada hati dan pikiran Anda melalui firman-Nya. Ia menciptakan Anda untuk menikmati kesatuan dengannya. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau hadir di sini. Ampunilah aku karena bergegas ke sana kemari tanpa masuk ke hadirat-Mu, yang penuh damai dan kuasa dalam hidupku. Biarlah aku mendengarkan Engkau tatkala aku beristirahat. Bukalah hati dan pikiranku untuk mendengar apa kata Roh-Mu. Ingatkanlah aku akan sifat dan kesetiaan-Mu kepadaku, ketika aku merenungkan firman-Mu. Paulus menulis di Efesus 3 ayat 16-19. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh iman-Mu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Alkitab mengajarkan suatu kebenaran yang hanya ada dalam kekristenan, bahwa Allah sendiri dengan Roh Kudus-Nya datang dan hidup dalam siapapun yang beriman kepada Yesus. Sungguh luar biasa. Semua yang Anda katakan, pikirkan, dan lakukan datang dari dalam, dari hati dan keinginan Anda. Ketika Anda mengenali hadirat dan kuasa Allah, Anda memberi jalan kepadanya untuk memurnikan kata-kata Anda, mendorong tindakan Anda, dan menenangkan pikiran Anda ketika Anda berbaring untuk tidur. Kristus diam dalam Anda dengan Roh-Nya, menjadikan pikiran dan hati Anda sebagai bait-Nya. Sama halnya dengan rumah fisik kita, mudah sekali untuk meminta tamu untuk jangan datang sampai kita selesai berberes. Mungkin Anda merasa bahwa hati Anda tidak pas untuk Yesus tinggali. Memang ada benarnya. Tetap saja Yesus mau tinggal di situ, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai pemilik. Karena Ia menebus Anda dengan darah-Nya. Ia membersihkan, menyucikan, memperbarui, dan berdiam di hati Anda. Rasakanlah bahwa Yesus tinggal di hati Anda malam ini. Nikmatilah semua berkat yang ada bersamanya. Apakah selama ini Anda kurang menyadari hal ini? Mari renungkan dan sadari betapa luar biasanya Yesus tinggal di dalam diri Anda. Mari kita masuk ke dalam doa. Biarkan setiap tubuh Anda rileks. Bayangkan Yesus ada bersama Anda
tinggal di dalam Anda. Ia mengenal pikiran Anda dan suka mendengar Anda berdoa. Lepaskan semua kekhawatiran dan jadilah tenang. Yesus ingin mendengar Anda. Tariklah napas dalam secara perlahan. Mari berdoa. Tuhanku, terima kasih karena Engkau tinggal di dalamku. Terima kasih karena Roh-Mu akan menguatkan jiwaku. Engkau tidak hanya membersihkan jiwaku, tetapi juga membawa kasih, kuasa, dan hidup dari-Mu ke dalam jiwaku. Ketika aku merenungkan kebenaran ini, aku pun mampu untuk meninggalkan semua pikiran dan kekhawatiranku dan tinggal tenang di dalam hadirat-Mu. Tuhan Yesus, aku menyambut-Mu. Ubahlah dan buatlah aku menjadi baru. Buatlah hariku menjadi rumah yang indah. Biarlah Roh-Mu menggerakkan perkataan, pikiran, dan perbuatanku dari waktu ke waktu. Biarlah hadirat-Mu dalam diriku membuat orang-orang lain mengenal kasih, sukacita, dan damai-Mu. Roma 8 ayat 10-11 berkata, "Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu." Mari menutup renungan ini dalam doa. Allah yang penuh kasih, terima kasih atas hidup yang Engkau berikan kepada jiwa dan tubuhku. Terima kasih karena hadirat-Mu membawa kebenaran-Mu ke dalam hatiku. Meskipun tubuhku akan mati, aku tidak perlu takut akan apapun, bahkan maut sekalipun. Kristus di dalamku, harapan yang penuh kemuliaan. Aku bersyukur padamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin.